warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa minha ad-darbu bi ghairi haqqin wa akhdhu rishwati au i'ta'uha wa minha lan iku setengah sangking dosa tangan ad-darbu utawi mukul bi ghairi haqqin kelawan tanpa hak wa akhdhu rishwati lan ngalap suap saka au i'ta'uha utawa aweh riswah wa ihraqul hayawani lan bakar hayawan illa idza adza kejaba tatkalane nglarani apa hayawan wa ta'ayyana lan dadi tertentu tariqan dalan fit daf'i ing dalam nolak adza al hayawan wal mustlatu wa ta'ayyana lan dadi tertentu apa ihraqul hayawan apane tariqan dalane fit daf'i ing dalam nolak adza al hayawan wal mustlatu lan nukel mutilasi bil hayawani kelawan hayawan. Hadirin hadirat pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara dosa tangan adalah memukul seorang muslim tanpa hak. Nah, jadi memukul orang lain yang tidak dibenarkan secara syara. Memukul seorang muslim ini tergolong sebagai dosa besar. Jadi nggak boleh kita menggunakan tangan kita untuk memukul saudara kita sesama muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yu'adzibul ladzina yu'adzibunan nasa fid dunya. Sesungguhnya Allah itu akan menyiksa orang yang menyiksa manusia lain di dunia. Kalau ada seorang muslim memukul saudara muslim lainnya, artinya dia menyiksa sesama manusia. Maka ancamannya dia akan disiksa nanti pada hari kiamat karena dia menyiksa sesama manusia. Ini biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan atau orang yang memiliki kekuatan. Biasanya dilakukan oleh mereka yang punya kesaktian, mereka yang memiliki ilmu bela diri, biasanya pengen jajal, pengen nyoba. Ini sebenarnya pukulan saya ini bisa hebat apa tidak, sehingga kemudian dia orang lain dijadikan sebagai bahan uji coba dari pukulan yang dia lakukan. Nah, yang seperti ini memukul seorang muslim tanpa hak ini sesuatu yang haram, bahkan tergolong sebagai dosa besar. Hadirin rahimakumullah, jangankan memukul seorang muslim tanpa hak, sekedar mengancam, menakut-nakuti, hanya menakut-nakuti saja seorang muslim, itu hukumnya juga haram. Misalnya seseorang mengacung-acungkan pedang atau mengacung-acungkan celurit misalnya kepada seseorang, awas gitu saja, itu sudah hukumnya haram. Apalagi sampai betul-betul menyakitinya, apalagi betul-betul sampai memukulnya. Sekedar nakut-nakuti sehingga saudara kita sesama muslim itu merasa takut, orang yang melakukan itu sudah jatuh pada dosa.
apalagi sampai kemudian seseorang itu memukulnya dengan tangannya atau dengan alat tertentu. Dalam hadis disebutkan, man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata tal'anuhu wa in kana akhahu li abihi wa ummihi. Barang siapa yang memberi isyarat kepada saudaranya dengan sebuah besi, nah, dia memberikan isyarat kepada saudaranya sesama muslim dengan besi, fa innal malaikata tal'anuhu, maka para malaikat itu melaknatnya, mendoakan dia agar dijauhkan dari kebaikan. Wa in kana akhahu, meskipun saudaranya seayah dan seibu, jadi sesama saudara, dia yang ditakut-takuti itu meskipun saudara seayah dan seibu, nah, itu hukumnya adalah diharamkan. Jadi intinya bahwa kita dengan sesama muslim itu harus bersaudara dan harus bersikap baik dalam tutur kata maupun dalam tindakan. Nggak boleh kita mengucapkan kata-kata yang bisa menyakitinya, tidak boleh kita memukulnya, tidak boleh kita menendangnya dan sebagainya yang itu bisa menyakiti orang lain. Karena namanya saudara itu bukan untuk saling menyakiti, tetapi untuk saling mencintai dan menyayangi. Itulah yang harus dilakukan, bukan saling menzolimi, bukan saling menyakiti satu dengan yang lainnya. Hadirin rahimakumullah, pemirsa Madu TV yang berbahagia, yang selanjutnya adalah wa akhdhur rishwati au i'ta'uha. Di antara dosa tangan adalah mengambil suap dan atau memberikannya. Nah, memberi suap, mengambil suap atau memberi suap. Mengambil suap ini juga tergolong sebagai dosa besar. Ini sering dilakukan biasanya ya oleh orang yang memiliki kekuasaan juga, memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki untuk menarik keuntungan uang dari orang yang membutuhkan kepada dia. Jadi suap ini dalam istilah syaraknya disebut riswah, disebut riswah, atau bahasa kita uang sogok, agar tujuannya apa? Harta ini diberikan, kalau suap itu harta diberikan kepada seseorang untuk menjadikan perkara yang hak itu menjadi batil dan yang batil menjadi hak. Itu tujuan daripada riswah atau suap. Jadi seseorang yang bersalah itu biar dianggap tidak bersalah, seseorang yang seseorang yang benar biar dianggap salah. Sesuatu yang orang yang nggak berhak itu biar menjadi berhak, mendapatkan apa yang dia inginkan. Seseorang yang tidak berhak biar berhak, seseorang yang berhak menjadi tidak berhak, menjadi tidak mendapatkan haknya gara-gara apa? Uang suap ini. Nah, ini namanya riswah. Nah, hukum melakukannya itu adalah mengambil uang suap, ini hukumnya adalah haram. Kamu bisa menjadi ini asal kamu bayar kepada saya sekian, nanti saya bantu. Padahal dia orang yang tidak berkompeten, sebagai sebagai orang yang memegang jabatan tertentu. Tetapi karena dia punya uang banyak, dia membayar, akhirnya dia yang menjadi. Sementara dia miskin, nggak punya uang untuk menyuap, meskipun dia pintar, meskipun dia memiliki pengalaman, tapi kalau nggak punya uang, ya nggak dapat apa-apa. Nah, sangat disayangkan budaya suap menyuap ini
Ini umum berlaku di mana saja, di tempat kita, di negara kita, di negara-negara lain juga banyak yang dilakukan adalah suap menyuap. Nah, ini akibat dari apa? Hubbul mal, hubbud dunia, cinta terhadap harta. Mereka yang memiliki kekuasaan itu senang duit, meskipun sudah banyak duit, pengen tambah duit, apalagi bisa mendapatkan uang dengan lebih cepat. Nah, sehingga memanfaatkan kondisi keberadaan dia. Orang-orang yang mau jadi apapun atau jadi yang bisanya jadi dengan dia menjadi penentu, maka dia kemudian menarik uang suap. Sekian, 100 juta kalau mau, kamu bisa jadi. 200 juta kalau kamu mau, nanti kamu bisa saya jadikan, dan seterusnya. Praktek-praktek seperti ini terjadi. Nah, kalau sudah jalur untuk mendapatkan jabatan atau mendapatkan kedudukan itu sudah dengan cara yang curang, dengan cara yang tidak baik, maka akan melahirkan para pejabat-pejabat, para orang-orang yang menduduki kedudukan tertentu, itu juga orang-orang yang buruk, orang yang nggak berkualitas baik secara mental maupun dari sisi keahlian. Sudah keahlian nggak punya karena memang nggak berkualitas, mentalnya juga buruk. Karena apa? Untuk mendapatkan jabatan itu saja dia harus menyuap. Nah, sekarang malah orang ingin menjadi wakil rakyat saja menyuap rakyat. Nah, rakyat dibagi-bagi, orang pengen jadi RT saja menyuap. Nah, di sebagian daerah, kalau di kita nggak ada yang menyuap pengen jadi RT karena nggak ada bayarannya. Tetapi dahulu, sekarang sudah mulai ada bayarannya. Nah, di daerah-daerah tertentu RT itu memiliki gaji, sehingga menyuap rakyat. Yang pengen jadi DPR juga menyuap, yang pengen jadi ini menyuap. Setiap pilkada, pilgub selalu ada pembagian uang suap. Nah, rakyat disuruh memilih dia dengan diberi uang cuman 50.000. Sangat disayangkan, orang juga mau diberi 50.000 untuk memilih seseorang. Nah, itu sudah nggak jujur. Dia sudah nggak percaya diri. Ketika dia mengatakan pilihlah aku nanti saya bayar, itu sudah dia nggak percaya diri bahwa dia mampu untuk memimpin. Nah, jika seperti itu modelnya, bagaimana kita akan mendapatkan seorang pemimpin yang jujur, yang baik, yang profesional? Maka jauh dari harapan itu. Karena itulah maka kita sebagai rakyat, ya, kita jangan melakukan itu. Kita jangan menarik suap, jangan mau untuk menyuap orang. Nah, jangan mau kita menerima suap, juga jangan kita memberi suap kepada orang lain. Udah, apa adanya kita kita berjalan. Kalau memang kita ditakdirkan menjadi seorang yang menduduki jabatan tertentu, ya kita akan mendapatkannya. Jika tidak, maka tidak. Nah, akhirnya apa? Di daerah kita dan di mana-mana, kebanyakan orang yang menduduki posisi penting itu orang kaya. Orang miskin jarang yang bisa mendapatkan kesempatan. Kenapa? Nggak punya duit. Nah, orang miskin gimana mau nyalon bupati? Nah, misalnya modalnya paling tidak ya 50 miliar. Kamu punya modal berapa? Nah, saya cuman 100.000. Ya udah, ke sawah aja kalau saya dan sebagainya. Lah kalau sudah begitu orang-orang baik akan tersingkir. Nah, tinggal orang-orang apa? Tinggal orang-orang yang nggak jujur. Kalau sudah seperti itu, kapan negara ini menjadi baik? Nah, karena itu harus dimulai dari rakyatnya. Rakyatnya jangan mau disuap.
Udah biarkan aja, orang yang menyuap nggak usah dipilih justru. Nah, karena itu sudah pertanda buruknya orang mental, moral, akhlak dari orang tersebut, tidak tahu halal dan haram. Nah, ini tentu kita sampaikan dalam rangka kita untuk untuk memperbaiki diri kita. Karena kehidupan suap menyuap ini bukan sesuatu hal yang rahasia, tetapi sudah sesuatu yang dibuka di depan umum, sehingga sulit untuk ditutup-tutupi. Hampir nggak bisa ini dibantah, karena suap menyuap itu terjadi di semua lini, di semua tempat, di semua lini, di semua tingkatan, dari tingkat atas sampai tingkat bawah terjadi yang seperti itu. Bahkan terkadang itu terjadi juga di tempat yang semestinya tidak terjadi, yaitu di dalam organisasi keagamaan dan sebagainya. Itu kan nggak seharusnya terjadi. Kalau di di dunia politik dan sebagainya, itu juga seharusnya tidak terjadi. Tetapi kalau tidak terjadi, lah memang pelakunya orang-orang yang nggak paham tentang agama, maka wajar jika terjadi, meskipun itu juga haram dilakukan. Tapi yang sangat memprihatinkan ketika itu terjadi di kalangan orang-orang yang juga paham tentang haramnya riswah, tentang haramnya suap menyuap. Dalam hadis itu disebutkan ar-rashi wal murtashi finnar. Semua orang hafal hadis ini. Semua orang itu, orang-orang yang menyuap itu juga hafal hadis ini. Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyuap dan orang yang disuap sama-sama di neraka. Yang ngasih suap di neraka, yang disuap juga di neraka. Jadi saya kira nggak ada orang, meskipun nggak pernah belajar ilmu agama, hanya dengar-dengar gitu saja, mereka tahu menyuap itu hukumnya haram, disuap itu hukumnya haram. Karena dari dalam hati yang paling dalam itu pasti dia merasa perlakuan itu sesuatu yang tidak baik. Ketika dia menginginkan sebuah jabatan dengan cara yang menyuap, seperti itu. Hadirin hadirat pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Nah, ini sebenarnya permasalahan kita semua, yaitu masih mau disuap dan masih mau menyuap. Yang membuat rusak negara ini orang-orang seperti ini, orang yang mau suap menyuap ini. Nah, ini bagaimana ini menghilangkannya? Ini sudah penyakit akut di mana-mana. Karena awal dari kerusakan itu di sini. Pada suap menyuap ini. Karena apa? Tadi kita sampaikan, dengan dari mulai suap menyuap, akhirnya terlahirlah pemimpin-pemimpin penipu, pembohong, yang kemudian tidak jujur terhadap rakyatnya. Akhirnya kalau sudah dipimpin oleh orang-orang yang tidak baik, maka kemudian ya jelas korupsi akan dilakukan, segala hal kejahatan yang perbuatan zalim terhadap rakyatnya akan dilakukan. Nah, karena itu kita hati-hati, jangan mau untuk disuap dan jangan sampai menyuap. Udah, kita terima apa yang yang bisa kita lakukan. Silakan kita mendaftar untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu, tetapi apa adanya. Jika memang Allah mentakdirkan kita menduduki jabatan itu, ya itu sebagai amanah. Tetapi jika tidak, ya tidak masalah, meskipun harus dikalahkan oleh orang-orang bodoh yang kemudian melakukan suap. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi memberi suap itu terkadang diperbolehkan. Terkadang.
Nah, juga nanti jangan dibuat alasan, oh saya masuk yang ini. Nah, sebagian orang pakai masuk yang ini. Yang diperbolehkan itu kapan? Yaitu orang yang memberikan suap untuk mendapatkan haknya. Nah, untuk mendapatkan haknya. Dia orang yang berkompeten. Dia orang yang memiliki keahlian dan dia seorang muslim yang baik. Sementara lawannya, misalnya yang mudah aja, misalnya apa? Kepala desa misalnya. Ada 2 calon. Yang satu baik, yang satu orang baik, agamanya baik, mengamalkan agama, soleh yang satu. Calon lawannya udah nggak sholat, tukang main, tukang mabuk. Lah ini gawat ini. Kalau seandainya ini main lawaran, maka akan kalah dengan yang ini. Nah, kalau ini sempat jadi pemimpin, ini bahaya nih. Ini berbahaya, bisa membuat kerusakan di daerah itu. Nah, akhirnya dia kemudian melakukan suap dengan tujuan untuk mendapatkan haknya. Nah, yang seperti ini diperbolehkan, tetapi bagi orang yang ngambil tetap berdosa. Bagi yang memberi tidak masalah, bagi yang ngambil dia tetap berdosa. Nah, karena dia apa? Dia menerima suap dari orang lain. Atau seseorang misalnya di pengadilan. Nah, di pengadilan dia dalam pihak yang benar, sudah jelas dia dalam pihak yang benar. Tetapi ada orang zalim yang dia kemudian merekayasa sedemikian rupa sehingga cerita kejadiannya bisa berubah total karena dia. Nah, di sini tidak ada cara lain untuk dia mendapatkan haknya, kebenaran dia, kecuali dengan suap. Maka ini bisa dilakukan, tetapi yang ngambil tetap berdosa karena dia harusnya tanpa disuap dia harus memberikan haknya kepada orang yang berhak. Nah, tetapi dia menunggu suap dulu baru kemudian dia bisa mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi riswah harus dihindari jika kita menginginkan kehidupan bernegara berbangsa yang yang baik. KKN itu kolusi itu nepotisme korupsi, nepotisme itu sesuatu yang bukan hanya oleh agama tetapi juga oleh negara. Itu dilarang. Nah, kita menyampaikan seperti itu karena apa? Ini juga larangan di negara. Orang yang ketahuan ditangkap KPK, masuk penjara kalau ada orang main suap menyuap. Jadi kalau setiap orang yang menyuap dan menerima suap itu ditangkap, ya penuh penjara itu. Karena apa? Sangat banyaknya orang yang melakukannya itu. Tetapi hanya yang dianukan para pejabat-pejabatnya yang kelas-kelas kakap, karena memang undang-undangnya seperti itu. Sekian ke atas yang uang suapnya, maka itu yang kemudian menjadi urusan dari KPK. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang penting kita mengetahui bahwa riswah itu hukumnya haram, memberikannya haram, menerimanya juga haram. Bukan saya diberi, saya nggak minta tapi diberi. Meskipun kita nggak minta, kita diberi, tetapi jika itu dalam rangka dilakukan dalam rangka untuk menyuap kita, maka nggak boleh kita menerimanya. Hadirin rahimakumullah, jangan juga seseorang berprinsip uangnya diambil kemudian
yang penting nggak kita pilih, yang duitnya aja kita ambil. Nah itu tambah parah, sudah dia menerima suap, kemudian dia juga mengkhianati orang yang memberi uang dan sebagainya. Ini karena mulai terjadi juga di kalangan masyarakat itu mau amplopnya tetapi tidak mau memilih orangnya. Nah, jadi kalau kita nggak mau memilih, nggak mau disuap, ya udah jangan sampai kita menerimanya. Kalaupun kita bilang, insya Allah kamu saya pilih meskipun nggak usah pakai uang, nah, dan seterusnya, itu memberikan pelajaran bagi orang lain. Hadirin rahimakumullah, pemirsa Madu TV yang berbahagia, selanjutnya kita lanjutkan lagi, wa ikhraqul hayawan illa idza adza wa ta'ayyana tariqan fid daf'i wal musllatu bil hayawan. Di antara dosa tangan adalah membakar binatang, kecuali jika binatang tersebut menyakiti dan tidak ada cara lain untuk menolak bahaya kecuali dengan membakarnya. Jadi pada dasarnya membakar binatang itu haram. Ada semut dibakar, ada tawon dibakar, ada pokoknya binatang apa saja, dia membunuhnya dengan cara membakarnya itu hukumnya haram. Baik binatang itu binatang yang bisa dimakan, artinya yang boleh dimakan, atau yang nggak boleh dimakan, itu tetap nggak boleh dibakar cara membunuhnya. Misalnya ayam hidup-hidup langsung dibakar, misalnya nggak boleh, harus disembelih dulu baru dibakar. Kambing misalnya langsung dibakar, nggak boleh, harus disembelih dulu baru dibakar kalau mau. Nah, jadi membakar binatang itu hukumnya adalah haram. Nah, kecuali dalam keadaan tertentu. Dalam keadaan tertentu itu apa? Misalnya ini binatang ini membahayakan. Misalnya tawon bisa ngentup ini. Nah, bisa ngentup penghuni rumahnya itu, bisa apa? Ngentup itu apa bahasa? Bisa menyengat, menyengat orang penghuni rumah itu. Ada nganu di rumah misalnya, di kamar. Nah, di sini bagaimana? Nah, seandainya dipastikan ini nanti bisa membahayakan orang dan tidak ada jalan lain untuk menghilangkan binatang itu kecuali dengan membakarnya, maka baru boleh dibakar. Tapi kalau masih ada cara lain, ini membahayakan, tapi ini bisa dengan cara lain, misalnya di sogro misalnya, atau bagaimana tata caranya. Seandainya masih ada cara lain untuk menghilangkan bahaya binatang ini, maka harus dilakukan cara lain. Nah, jadi membakar binatang yang membahayakan manusia itu baru bisa dilakukan dalam kondisi darurat. Udah nggak ada cara lain ini, satu-satunya cara dibakar, maka itu baru boleh dibakar. Tetapi jika tidak ada cara lain, tetapi jika masih ada cara yang lain, maka harus dengan cara yang lain, nggak boleh dibakar. Karena dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'adzibu bin nari illa rabbuha. Tidak boleh menyiksa dengan api kecuali Tuhannya api. Jadi nanti yang menyiksa manusia dengan api, yang menyiksa dengan api itu Allah pada hari kiamat. Maka manusia nggak boleh menyiksa binatang dengan api. Nah, dengan apa? Dengan api nggak boleh. Nanti neraka di akhirat itu Allah menyiksa orang-orang kafir dan sebagian pelaku dosa besar dengan dibakar di dalam neraka. Nah, maka di dunia ini nggak boleh ada manusia yang kemudian menyiksa binatang dengan cara dibakar hidup-hidup.
itu nggak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Kecuali tadi apa? Pertama nggak ada, pertama binatang itu membahayakan orang. Jika nggak membahayakan ya jangan. Karena kalau nggak membahayakan kan, kalau kita mau menghilangkannya kan bisa. Nah, bisa. Misalnya semut yang nggak membahayakan. Semut kan macam-macam. Ada semut yang membahayakan, ada semut yang tidak membahayakan. Nah, kalau semut bisa dihilangkan dengan cara baik-baik tanpa membakarnya, ya dilakukan. Nah, termasuk di sini adalah binatang yang apa? Binatang yang boleh untuk dibunuh, binatang yang sunnah untuk dibunuh, seperti misalnya babi. Babi itu kan sunnah dibunuh. Kalau misalnya ada babi, bunuh aja, malah kita mendapatkan pahala. Atau misalnya cecak misalnya, atau tikus, ular, itu kan sunnah untuk dibunuh. Nah, tapi membunuhnya jangan dibakar, kecuali jika membahayakan dan tidak ada cara lain kecuali dengan membakar, baru boleh. Tetapi kalau masih ada cara lain, maka dilakukan cara yang lain. Nah, jadi ada tikus misalnya, bunuh. Ada ular, bunuh. Sunnah hukumnya untuk membunuhnya. Tetapi apa? Dengan cara yang lain, dengan cara yang bukan dengan membakarnya, dan diusahakan dengan sekali pukul bisa mati. Kalau misalnya ada binatang, cara membunuhnya adalah dengan sekali pukul itu mati, diusahakan seperti itu. Nah, hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, dosa tangan yang berikutnya adalah wal muslatu bil hayawan, yaitu memutilasi binatang. Mutilasi itu apa? Memotong-motong badannya binatang dalam kondisi masih hidup. Jadi misalnya dia ada katak, misalnya kakinya dipotong dulu, kaki yang kanan dipotong, kaki yang cuman 2 ya, kemudian telinganya dipotong misalnya, itu tidak boleh yang seperti itu. Jadi kalau mau membunuh langsung bunuh, plek, sekali pukul mati kalau mau membunuhnya. Jangan malah disiksa dengan cara dipotong-potong dulu. Misalnya semut, kakinya dipotong dulu, dan seterusnya. Itu tidak boleh. Cecak misalnya, buntutnya dipotong dulu, baru kakinya, baru kepalanya dan sebagainya. Itu nggak boleh seperti itu. Itu namanya mutilasi, memotong-motong bagian binatang dan merubah bentuknya. Matanya dicongkel dulu, kemudian kakinya, kemudian tangannya, kemudian telinganya, kemudian hidungnya, dibuat main-mainan. Yang main-mainan senang aja, tetapi yang dikira binatang itu nggak merasa sakit, digitukan. Jadi meskipun itu binatang, karena binatang itu apa? Binatang itu punya ruh. Binatang itu kan hayawan. Seperti halnya manusia itu hayawan, artinya makhluk yang memiliki ruh seperti kita. Dia juga bisa merasakan sakit. Makanya kalau kambing, sapi atau ayam disembelih itu mesti teriak-teriak, sebagian teriak-teriak, atau apalagi yang nyembelih itu nggak mahir, pedangnya tumpul, akhirnya kesakitan. Makanya dianjurkan kalau menyembelih binatang, sembelihan itu alatnya yang tajam. Jadi sehingga sekali sembelih itu langsung terputus urat
urat jalan nafas dan jalan makannya. Tidak berlama-lama, tidak diginikan, tetapi udah langsung selesai, sehingga tidak menyakiti binatang tersebut. Itu menyembelih seperti itu, karena dia memiliki ruh. Binatang itu memiliki ruh. Karena binatang itu memiliki ruh, sehingga nanti binatang itu juga dibangkitkan pada hari kiamat. Tetapi binatang itu nggak ada yang masuk surga atau masuk neraka. Mereka dibangkitkan untuk dibalas. Binatang yang misalnya menanduk binatang lain sehingga mati, nanti ganti ditanduk, kemudian mereka dilebur menjadi debu. Sudah selesai. Tidak ada balasan surga atau neraka bagi binatang. Nah, tetapi karena ini punya ruh, sehingga nanti juga dihidupkan kembali binatang-binatang tersebut. Nah, karena itu nggak boleh seseorang, meskipun binatang itu membahayakan, kemudian seseorang menyiksanya dengan cara dipotong-potong anggota badannya, yang dalam bahasa Arabnya muslah. Biasa kita sebut mutilasi, apalagi sampai manusia. Membunuh manusia dengan cara dimutilasi itu sangat sadis. Membunuh manusia saja hukumnya sudah haram, apalagi kemudian dilakukan dengan cara yang sangat tidak beradab seperti itu. Hadirin hadirat pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah wala'abu bin nardi wa kulli ma fihi wa tabi wa kulli ma fihi qimarun hatta lu'abis sibyani bil jauzi wal qi'abi wal la'bi bi alatil lahwil muharramati qat tumburi wal rababi wal mizmari wal autar. Di antara dosa tangan adalah bermain dadu. Nardi itu artinya dadu. Bermain dadu. Wattab, dan setiap hal yang mengandung unsur judi. Wa kulli ma fihi qimar, setiap hal yang mengandung unsur judi. Hatta lu'bis sibyan, sampai bahkan permainan anak-anak dengan buah jauz dan mata kaki. Wala'bi bi alatil lahwi, memainkan alat-alat musik yang diharamkan seperti tumbur, rebab, seruling, dan alat-alat musik yang bersenar. Hadirin rahimakumullah. Nah, di antara dosa kedua tangan adalah bermain dadu. Dadu itu yang dadu. Nah, saya yakin semuanya sudah tahu. Yang ada ada 4, ada itu matanya itu dadu. Bermain dadu itu hukumnya haram, meskipun tidak dengan uang. Jadi meskipun tidak dengan uang itu hukumnya haram. Sekedar main dadu saja itu hukumnya sudah haram. Karena apa? Ada dasarnya hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man la'iba bin nardashir faka'annama sabagha yadahu fi lahmi khinzirin wa damihi. Barang siapa yang bermain dadu, maka seakan-akan dia mencelupkan tangannya ke dalam daging babi dan darahnya. Nah, ini apa? Ini dalil yang menunjukkan keharaman bermain dadu. Jadi di sini meskipun nggak ada judinya, nggak pakai uang, itu sudah haram. Meskipun hanya main-main saja, dolanan saja, itu hukumnya tetap diharamkan. Nah, karena sebagian orang berdalih ini kan cuma main-main aja, nggak judi. Meskipun tidak berjudi, bermain dadu itu hukumnya tetap haram. Nardashir, kalau tadi kita sebut nardi, itu karena berasal dari kata an-nardashir.
Nardashir itu adalah raja Persia, nama raja Persia yang pertama kali yang bernama Nardashir, itu namanya Nardashir, raja Persia, itu yang pertama kali membuat dadu. Jadi ini betul-betul apa? Mansanna sunnatan sayyi'atan, ini membuat sesuatu yang buruk. Jadi yang pertama kali membuat dadu itu raja Persia namanya Nardashir. Sehingga dadu ini kemudian dalam bahasa Arab disebut Nardashir atau An-Nardu. Nah, karena dinamakan dengan orang yang pertama menggagas dadu ini. Nah, demikian juga dikatakan di sini wa kulli ma fihi qimar. Setiap permainan yang mengandung unsur judi, ini termasuk permainan anak-anak dengan buah jauz dan mata kaki. Kita prakteknya tidak begitu paham karena ini ada dalam perjudian. Biasanya dulu di wayang-wayang, kalau ada tanggapan wayang biasanya ada perjudian kecil-kecilan, anak-anak kecil itu kecil-kecilan, pakai uang kecil-kecilan itu. Ada juga yang muter kemudian berhenti di sini kemudian dan seterusnya, main-main pakai permainan tertentu. Pokoknya yang ada unsur judinya. Judi itu ya untung-untungan. Jadi judi itu bahasa Arabnya qimar. Itu bagaimana? Yaitu apabila masing-masing dari kedua belah pihak itu mengeluarkan taruhan yang akan diambil oleh orang yang menang di antara keduanya. Nah, kalau nanti betul berhenti di sini, maka dia dapat uang. Jika tidak, maka dia yang dapat uang. Itu namanya apa? Itu judi yang seperti itu. Nah, termasuk dulu SD, SB atau apa sekarang istilahnya saya lupa. Saya nggak familiar terhadap hal yang seperti itu. Yang jelas pokoknya ada ada semacam itu adalah judi. Jadi orang membayar, kemudian dia mendapatkan, jika dia menang maka dia mendapatkan uang dari sekian banyak orang, dari uang yang banyak itu dari banyak orang, kemudian karena dia yang menang uangnya diberikan kepada dia. Itu namanya judi. Yang lain apa? Yang lain sedih karena nggak dapat uangnya, diambil oleh orang karena dia kalah. Nah, jadi semua permainan yang mengandung unsur judi seperti itu, jadi judi tadi saya ulangi lagi agar paham. Judi itu apa? Masing-masing orang mengeluarkan uang, kemudian uang yang terkumpul itu kemudian diberikan kepada orang yang menang di antara mereka. Itu namanya judi. Meskipun dengan kedok misalnya perlombaan, perlombaan semua bayar. Dari uang itu kemudian diberikan kepada yang menang, itu nggak boleh. Kalau misalnya perlombaan itu uangnya harus uang yang bukan dari yang dijadikan sebagai hadiah, itu bukan uang dari peserta, tetapi misalnya dari sponsor atau dari lembaga itu dan sebagainya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Judi itu diharamkan karena di sini atau permainan itu ya, permainan ya, bukan judinya. Kalau judi sudah jelas tadi keharamannya. Permainan itu haram karena mengandung unsur untung-untungan dan perkiraan saja. Tidak memakai otak itu. Kalau dadu itu nggak pakai otak itu. Ya untung, kalau untung tebakannya pas ya menang, kalau enggak ya kalah, gitu aja. Itu namanya tebak-tebakan. Maka permainan yang model untung-untungan, modelnya hanya perkiraan saja, ini tidak diperkenankan.
Kenapa? Karena bisa menimbulkan permusuhan dengan orang lain. Orang yang kalah itu pasti ini pasti curang ini, dan sebagainya. Nah, akan menimbulkan fitnah, akan menimbulkan permusuhan orang yang melakukan itu. Dan ini juga akan membuat biasanya orang itu kecanduan kalau sudah main judi. Nah, kecanduan, akhirnya semua barang dijual untuk berjudi. Karena apa? Penasaran. Menurut dia ini kalau sempat dapat kaya dadak ini, maka dia membayar, kalah lagi, bayar lagi, kalah lagi. Sudah habis, dijual sawahnya, dijual rumahnya, ternyata sampai habis dia nggak dapat juga, dan sebagainya. Akhirnya karena apa? Dia mencuri dan seterusnya. Nah, ini bahaya daripada judi seperti ini. Karena apa? Tebak-tebakan. Kalau tebak-tebakan itu apa? Ada kemungkinan dapat. Ada kemungkinan dapat. Beda dengan permainan yang memakai otak. Kalau dia merasa bodoh, ya udah jelas nggak bisa, saya udah selesai. Karena apa? Ini permainan itu berpedoman pada akal. Tapi kalau judi itu, apa, permainan-permainan judi atau semacamnya tadi, seperti dadu meskipun tanpa judi, itu kan hanya tebak-tebakan saja, hanya untung-untungan saja. Kalau pas ya dia menang, kalau nggak pas ya dia kalah. Nah, tebakannya itu. Nah, kalau yang seperti itu, ini membuat orang penasaran, ini kok nggak pas ya, mungkin nanti pas nanti. Akhirnya dia ikut lagi dan seterusnya. Kalau tanpa uang habis waktu untuk melakukan permainan seperti itu. Kalau pakai uang lebih berbahaya karena dia akan habis segala-galanya. Hadirin hadirat pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di sini bermain remi. Ya, bermain remi itu apa namanya? Kertas yang ada gambar-gambarnya itu juga haram hukumnya. Nah, bermain itu. Meskipun tidak ada unsur judi. Jika ada unsur judinya maka dosa besar. Tetapi jika tidak ada unsur judinya maka hukumnya tetap haram. Sebagaimana dadu. Itu tetap hukumnya haram. Nah, termasuk di sini lotre, loto, perjudian pacuan kuda dan seterusnya, perjudian burung burung merpati dan seterusnya. Pokoknya setiap ada unsur permainan, ada unsur judinya haram. Ada permainan-permainan yang meskipun tidak ada unsur judi juga haram. Nah, hadirin rahimakumullah. Yang selanjutnya, di antara dosa tangan adalah memainkan alat-alat musik yang diharamkan, seperti tumbur, alat musik semacam gitar, rebab, seruling, dan alat-alat musik yang bersenar. Seperti gitar dan semacamnya, gitar, biola, apalagi itu yang pokoknya ada senar-senarnya itu. Saya tidak hafal nama-nama alat musiknya. Pokoknya alat musik bersenar yang pakai senar, itu adalah alat musik yang diharamkan. Ini kita sudah jelaskan sebelumnya. Karena dalam maksiat telinga kita jelaskan juga. Kalau di sini tangan berarti dia yang memainkannya dengan tangan dia, yaitu alat musik yang diharamkan. Telah kita jelaskan sebelumnya, alat musik ada dua. Ada alat musik yang diharamkan, ada alat musik yang diperbolehkan. Kita ulangi lagi, alat musik yang diharamkan itu kriterianya, kalau dia dimainkan sendiri tanpa diiringi alat musik yang lainnya, itu sudah menimbulkan suara yang enak didengar. Jadi kalau lagunya sedih, bisa ikut bersedih. Jika lagunya itu gembira, ikut gembira yang mendengarkannya. Itu alat musik semacam itu, alat musik yang diharamkan. Seperti apa? Seperti seruling. Nah, seruling itu kalau orang memainkannya, orang sudah ngantuk-ngantuk mendengarkannya. Karena apa? Saking nikmatnya dalam mendengarkannya.
atau gitar. Orang yang ngamen itu kan cukup dengan satu gitar saja itu sudah enak suaranya. Nah, yang alat musik yang seperti itu hukumnya diharamkan. Nah, alat musik yang diperbolehkan itu alat musik yang apabila dimainkan sendirian tanpa diiringi dengan alat musik yang lain itu belum menimbulkan suara nada yang enak, belum. Masih gedabuk-gedabuk gitu aja. Misalnya apa? Misalnya rebana itu kalau ada dua itu baru bisa enak. Tetapi kalau cuma satu itu belum bisa dinikmati. Beduk, drum itu belum bisa dinikmati jika dimainkan hanya satu. Nah, butuh ada dua, ada tiga itu baru nanti bisa enak. Nah, alat musik yang seperti ini alat musik yang diperbolehkan. Nah, dan kemarin kita katakan meskipun ini bukan berarti mengekang seseorang dalam berseni, tidak. Karena apa? Ada yang dibolehkan. Kalau semuanya nggak boleh, baru mungkin bisa dikatakan begitu. Meskipun nggak bisa juga karena ini aturan syarak. Tetapi apa? Dalam Islam tidak semua alat musik diharamkan. Masih bisa seseorang menyalurkan hobinya dalam musik, masih bisa, nggak ada batasan, silahkan, tapi gunakan alat musik yang diperbolehkan. Nah, nanti nggak enak, tetap enak. Nah, kita banyak mendengar orang memainkan alat musik yang diperbolehkan ini, ternyata apa? Enak juga alat musiknya. Nah, sekarang apalagi model solawatan pakai alat musik juga, tetapi bukan gitar yang dipakai, bukan seruling yang dipakai. Nah, ternyata apa? Enak juga didengarkan. Nah, ini dan seterusnya, dan seterusnya. Artinya bukan mengekang hobi seseorang dalam menyalurkan hobinya dalam hobi seni musik. Silahkan, tetapi pilih alat musik yang diperbolehkan. Nah, ini sudah kita jelaskan sebelumnya. Hadirin hadirat pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sampai di sini pengajian kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan kita bisa menghindari dosa-dosa tangan. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.